Sudah 15 tahun Pak Santoso berjualan mie ayam. Awalnya beliau ini berjualan menggunakan gerobak keliling kampung. Terus mie ayamnya sudah mulai dikenal dan punya cukup modal. Pak Santoso kemudian menyewa sebuah ruko yang ada di pinggir jalan. Setelah menyewa ruko itu, perkembangan mie ayam Pak Santoso semakin pesat. Hingga akhirnya ruko pun dapat dibeli dan saat ini Pak Santoso sudah mempekerjakan 4 orang karyawan. Sekilas cerita Pak Santoso ini terlihat mudah dan lancar-lancar saja dalam menjalankan usahanya. Tapi sebenarnya Pak Santoso juga mengalami banyak-banyak kendala ketika dia menjalankan usahanya. Seperti saat awal-awal beliau ini usaha mie ayam, jualannya tidak langsung laku. Pernah beberapa kali jualannya tidak ada yang membeli. Terus beliau juga pernah mengalami fitnah sehingga mie ayamnya ini dianggap menggunakan ayam tiren atau ayam yang mati. Terus juga Pak Santoso pernah dipandang sebelah mata karena Pak Santoso ini berbeda dengan keluarga-keluarganya. Di keluarga besar Pak Santoso pada umumnya ini berpendidikan tinggi, minimal S1. Sedangkan Pak Santoso sendiri setelah dia lulus SMA memutuskan untuk berjualan mie ayam. Hal ini membuat keluarga Pak Santoso memandangnya dengan sebelah mata. Dan beberapa masalah yang sudah dilalui Pak Santoso, entah jumlahnya sudah berapa, yang jelas banyak sekali dalam menjalankan bisnis ini. Termasuk saat ini, Pak Santoso dalam menjalankan usahanya beberapa bulan terakhir mengalami penurunan penjualan. Pak Santoso tidak tahu apa masalahnya karena beliau ini tidak pernah mengubah cara masaknya, terus cara pelayanannya pun Pak Santoso berusaha sebaik mungkin. Tapi mie ayam Pak Santoso terus saja mengalami penurunan penjualan. Puncak dari masalah ini terjadi 2 bulan terakhir. Keuntungan dari berjualan mie ayam ternyata tidak mampu untuk menutupi gaji para pegawainya. Sehingga Pak Santoso ini menggunakan tabungan pribadinya agar semua karyawannya dapat gajian. Hari ini, setelah berjualan sekitar jam 9 malam dan para pegawainya juga sudah selesai menata dan membersihkan tempat, Pak Santoso lalu memanggil semua pegawainya, kemudian berjajar di depannya. Lalu Pak Santoso mulai membagikan amplop kepada setiap pegawainya. Setelah semua mendapatkan amplop, Pak Santoso lalu berkata, amplop itu berisi gaji kalian dan saya juga sudah menambahkan bonus. Hal yang dikatakan Pak Santoso ini membuat kaget semua pegawainya. Karena ini baru di tengah bulan, tapi kenapa mereka semua sudah mendapatkan gaji? Pak Santoso lalu mulai melanjutkan ucapannya lagi. Jadi, saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Karena kalian semua sudah membantu usaha saya selama ini. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu. Mulai besok, kalian semua tidak dapat bekerja di sini lagi. Bukan karena apa-apa, tapi kalian juga sudah tahu kalau akhir-akhir ini penjualan mie ayam sangat-sangat menurun. Sehingga keuntungannya tidak sanggup untuk menggaji kalian semua.
malam ini Pak Santoso dan para pegawainya saling bersalaman untuk melakukan perpisahan. Sebenarnya Pak Santoso merasa sangat-sangat berat melepas semua pegawainya. Hubungan Pak Santoso dan pegawainya ini bukan hanya sekedar antara atasan atau bawahan, melainkan Pak Santoso sudah menganggap semua karyawannya adalah keluarganya. Bahkan salah satu di antara 4 itu ada yang sudah bekerja selama 10 tahun, atau mungkin bisa dibilang sejak Pak Santoso menyewa ruko ini, pegawai itu sudah bekerja dengan Pak Santoso. Keesokan harinya pukul 9 pagi Pak Santoso membuka kembali ruko yang dia tempati. Pak Santoso lalu menyapu lantai, menata meja dan kursi, mempersiapkan semua barang dagangannya. Hari ini, Pak Santoso melakukan semua pekerjaannya sendiri. Rasanya seperti agak sulit dipercaya bagi Pak Santoso. Pak Santoso yang mengawali usahanya dari bawah, kemudian meningkat sangat tinggi, lalu jatuh lagi ke titik awal lagi. Namun, Pak Santoso juga tidak mengeluh. Beliau masih semangat untuk berjualan dan berharap suatu saat nanti jualannya dapat ramai kembali. Setelah semua persiapan dan bersih-bersih dilakukan, Pak Santoso duduk di depan ruko sambil menunggu orang datang untuk membeli mie ayamnya. Sudah pukul 2 siang. Tak ada satupun pelanggan yang datang untuk membeli mie ayam Pak Santoso. Namun beliau masih setia duduk di depan ruko sambil memandangi jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan yang lalu lalang. Pak Santoso berharap salah satu di antara kendaraan itu dapat belok dan memakan mie ayamnya, sehingga Pak Santoso hari ini minimal adalah yang beli daripada tidak ada yang beli seperti kemarin. Tak beberapa lama, tiba-tiba datang pengendara sepeda motor yang menggunakan helm warna merah. Pengendara itu kemudian berhenti tepat di depan ruko Pak Santoso, kemudian melepas helm merahnya. Pak Santoso berdiri dan tersenyum, karena pengendara itu adalah orang yang dikenal Pak Santoso. Dia adalah Pak Hasan. Pak Hasan ini dulu adalah guru ngaji yang ada di dekat rumah Pak Santoso. Namun setelah mertuanya usianya semakin lanjut, Pak Hasan dan istrinya kemudian pindah untuk membantu mertuanya mengelola pondok pesantren. Namun, setiap Pak Hasan pulang kampung atau kembali ke tempatnya, Pak Hasan ini selalu menyempatkan untuk menikmati mie ayam buatan Pak Santoso. Setelah bersalaman dan sedikit basa-basi, Pak Hasan lalu duduk di meja depan paling kanan. Kemudian Pak Santoso ini mempersiapkan pesanan Pak Hasan. Ketika Pak Hasan duduk, beliau tidak hanya diam, tapi beliau mengamati semua yang ada di tempat jualan Pak Santoso. Ada sesuatu yang aneh. Ada 2 hal yang aneh. 1, tempat Pak Santoso ini jadi sepi. Padahal Pak Hasan tahu ketika tahun lalu datang ke sini, banyak sekali orang yang memakan mie ayam Pak Santoso atau membeli mie ayam Pak Santoso. Tapi saat ini tidak ada sama sekali kecuali Pak Hasan. Terus ada sesuatu yang ganjil. Dan sesuatu itu terus diamati oleh Pak Hasan.
Pak Hasan menatap ke arah sudut-sudut ruangan, mengitari matanya Pak Hasan ini melihat ke setiap sisi-sisi ruangan. Dan setelah beberapa saat, Pak Santoso datang sambil membawa mie ayam pesanannya Pak Hasan. Ketika mie ayam sudah berada di depan Pak Hasan, Pak Santoso kemudian menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Pak Hasan. Namun, ketika Pak Hasan sudah menerima mie ayam buatan Pak Santoso, Pak Hasan ini melakukan sesuatu yang aneh dan dianggap Pak Santoso ini nggak wajar, karena Pak Hasan tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Pak Hasan tiba-tiba mengangkat mangkok mie ayam Pak Hasan, kemudian mengendus-ngendusnya. Setelah mengendus-ngendus mie ayamnya Pak Santoso, kemudian diletakkan di bawah meja, lalu Pak Hasan berdoa. Pak Santoso mengamati cara doanya Pak Hasan, karena Pak Hasan ini berdoa tidak seperti biasanya. Kalau doa secara umum kan singkat ya, tapi Pak Hasan ini berdoa tergolong lama. Mungkin ada sekitar 3 menit Pak Hasan ini berdoa, lalu beliau mulai memakan mie ayamnya. Karena sudah tidak tahan dengan kejanggalan yang dilakukan Pak Hasan, Pak Santoso lalu bertanya, "Mohon maaf Pak, apa ada yang salah dengan mie ayam buatanku?" Kata Pak Santoso kepada Pak Hasan. Pak Hasan ini kemudian meletakkan sendok dan garpunya, lalu mulai menjawab pertanyaan Pak Santoso. Jadi gini Pak, sebenarnya nggak ada yang salah dengan mie ayam buatan Pak Santoso, tapi ada hal yang lain yang membuat semuanya ini menjadi masalah. Pak Santoso yang mendengar perkataan dari Pak Hasan kemudian bingung. Maksud Pak Hasan bagaimana? Sebelumnya saya mau tanya Pak, sejak kapan tempat Pak Santoso ini sepi? Mungkin ada sekitar 6 bulan Pak Hasan. Oh, jadi gini ya Pak Santoso. Sepertinya ada orang yang tidak suka dengan usaha Pak Santoso. Orang itu melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Bahkan di agama sangat dilarang. Hah? Memangnya orang itu melakukan apa Pak Hasan? Jadi ada yang tidak suka Pak Santoso, dan beliau ini memasang sesosok makhluk. Makhluknya itu berbentuk monyet tapi setinggi manusia. Kulitnya berbulu lebat, terus warnanya hitam. Matanya merah, kemudian lidahnya suka menjulur-julur. Makhluk itu selalu berkeliling mengitari tempat jualan Pak Santoso. Terus ketika Pak Santoso tadi selesai membuat mie ayam pesanan saya, makhluk itu tiba-tiba menghampiri dan meludahi mie ayam itu. Itulah kenapa saya tadi mengangkat dan mengendus-ngendus mie ayamnya Pak Santoso. Karena saya mencium aroma yang tidak sedap. Kemudian saya berdoa, dan ketika saya berdoa, makhluk itu menghilang. Semua yang dilihat Pak Hasan ini diceritakan kepada Pak Santoso secara detail. Pak Santoso kaget dengan ucapan Pak Hasan, karena tidak menyangka jika tempat dagangannya ini telah dipasang
sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Pak Santoso sebelumnya. Lalu Pak Hasan ini berdiri dan meminta izin kepada Pak Santoso untuk membuat semacam benteng gaib agar makhluk itu tidak datang lagi. Mendengar hal itu, Pak Santoso tentu saja mengizinkannya karena Pak Santoso sangat percaya kepada Pak Hasan. Pak Hasan lalu berdiri di setiap pojokan-pojokan yang ada di tempat jualan Pak Hasan. Di tempat jualan Pak Santoso. Jadi beliau ini memanjatkan beberapa doa-doa, kemudian dari satu pojok ke pojok yang lain, doa itu akan diulangi. Ada sekitar 4-5 tempat yang sudah didoakan oleh Pak Hasan. Kemudian Pak Hasan berdiri di tengah-tengah tempat jualan Pak Santoso, lalu berdoa agak lama, mungkin sekitar 5 menit. Setelah selesai, Pak Hasan kemudian kembali ke tempatnya, lalu menghabiskan mie ayamnya sambil mengobrol dengan Pak Hasan. Sambil mengobrol dengan Pak Santoso. Terus, setelah mengobrol sekitar 15 menit, Pak Hasan ini berpamitan kepada Pak Santoso. Dan Pak Santoso ini juga merasa senang karena berkat kehadiran Pak Hasan, Pak Santoso tahu tentang masalah yang dihadapinya selama ini. Sudah 1 bulan sejak kedatangan Pak Hasan. Saat ini tempat jualan Pak Santoso sudah mulai ramai kembali. Para pelanggan yang dulu pergi sekarang datang untuk menikmati mie ayam buatan Pak Santoso. Bahkan para pegawai yang diberhentikan Pak Santoso saat ini kembali bekerja karena Pak Santoso kewalahan jika harus mengelola tempat ini sendirian. Tentu saja ramainya jualan Pak Santoso membuatnya senang. Bahkan beliau ini menelpon Pak Hasan untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Pak Hasan telah membantu usahanya. Tapi Pak Hasan cuma bilang bahwa itu adalah kewajiban sesama. Jadi Pak Santoso tidak usah terlalu memikirkan. Sekian cerita kali ini dan sampai jumpa.